Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 6 untuk memaparkan hasil diskusi pertanyaan pada minggu lalu. Untuk pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh Syifa Lailizati. Kepada Syifa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Fitra Deva. Pertanyaan pertama ini ada pertanyaan dari Irmadi yang bertanya bagaimana langkah awal guru dalam meningkatkan public speaking pada anak usia dini atau kelas rendah. Yang kedua dari Erli, mengapa keterampilan bahasa berbicara harus dimiliki oleh setiap orang. Kemudian, apa yang akan terjadi jika seseorang tidak terampil berbicara? Yang ketiga dari Nadia, yang kita ketahui tidak semua orang percaya diri dalam berbicara dan mengalami kecemasan. Bagaimana cara seorang guru meningkatkan keterampilan berbicara pada siswanya? Dan apakah terdapat metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara? Langsung ke kesimpulan aja, Div. Kesimpulan, Div. Pada dasarnya, kemampuan public speaking kurang familiar pada generasi muda. Padahal public speaking ini menjadi hal yang penting tidak hanya bagi orang dewasa, namun juga bagi para siswa. Public speaking tidak hanya fokus pada kata-kata yang diucapkan, tetapi juga bahasa tubuh atau sering disebut juga bahasa nonverbal. Gak semua hal bisa dijelasin dengan kata-kata, ada beberapa hal yang hanya disampaikan dengan bahasa tubuh. Untuk itulah penggunaan bahasa tubuh dalam public speaking itu sangat diperlukan. Keterampilan berbicara juga merupakan suatu kemampuan seseorang dalam mengucapkan kata-kata, menyampaikan ide, gagasan, dan pendapat serta perasaannya. Keterampilan berbicara juga merupakan salah satu keterampilan yang sangat penting dimiliki oleh setiap orang, khususnya para peserta didik. Sebagaimana pendapat ahli yang menyatakan bahwa keterampilan berbahasa lisan sangat penting dikuasai oleh peserta didik. Karena berbicara termasuk kemampuan berbahasa yang bersifat produktif. Penerapan keterampilan berbicara juga untuk peserta didik jenjang sekolah dasar dijadikan sebagai pondasi agar siswa dapat memiliki keberanian, keluasan, dan kelancaran dalam menyampaikan gagasan yang dapat melahirkan rasa percaya diri siswa ketika berbicara. Apabila siswa tidak terampil dalam berbicara, akibatnya siswa merasa malu saat berbicara di depan umum, terbata-bata dalam berbicara, lupa apa yang ingin disampaikan sebelumnya, mengulang suatu perkataan yang sudah disampaikan sebelumnya. Dalam hal ini, langkah guru mengajarkan public speaking bisa dikaitkan dengan pelajaran. Contohnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, di mana siswa diminta untuk mendongeng, semut, dan kepompong. Selain itu juga, ada beberapa metode yang dapat diterapkan. Salah satunya ialah metode show and tell, di mana metode ini sebagai suatu metode yang mana siswa disuruh menunjukkan benda atau barang yang mereka sukai. Bisa dengan meminta mereka membawa benda atau barang tersebut dari rumah dan kemudian bercerita tentang benda tersebut di depan kelas. Dengan adanya metode show and tell, mampu mengembangkan keterampilan berbicara atau oral language skill dan sangat efektif untuk mengenalkan kemampuan public speaking karena berkenaan dengan kemampuan bertanya dan berbicara dalam gramatika yang lengkap atau speaking in complete sentence, asking question. Pertanyaan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa Lailizati. Untuk pertanyaan yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu dari Ana Yualisti. Izin bertanya, ada sebagian orang yang punya kesulitan untuk berbicara di depan umum, sampai terkadang bisa membuat orang tersebut stres atau panik, bahkan berefek menunda beberapa kegiatannya. Pertanyaannya, bagaimana solusi yang bisa diberikan pada orang-orang yang mengalami gangguan berbicara di depan umum yang mungkin sudah pada tahap yang serius? Ini sama seperti pertanyaan Kalina, yaitu tidak semua orang bisa berbicara di depan umum,
ada berbagai faktor yang mempengaruhinya, bagaimana solusi yang dapat diberikan kepada orang yang mengalami kesulitan berbicara di depan umum ini. Nah, dari beberapa referensi yang sudah saya cari, kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa solusi untuk mengatasi orang yang masih merasa takut, gugup, dan demam ketika berbicara di depan umum, diantaranya kita dapat menerapkan berpikir positif. Nah, dalam artian kata ini, kalau kita itu mampu dan bisa menyampaikan apa yang ingin dibicarakan ketika di depan umum. Kemudian membaca Al-Quran, karena ketika membaca Al-Quran ini ada efek sampingnya, bisa menenangkan diri kita. Kemudian niat, dengan niat kita bisa berjalan dengan lancar apa yang kita ingin lakukan. Kemudian melakukan persiapan atau latihan terlebih dahulu sebelum memulai berbicara di depan umum. Maksudnya persiapan atau latihan ini, jadi kita tidak ragu dan terbiasa apa yang udah kita terapkan sebelumnya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga akan disampaikan oleh Alif Abdi. Kepada Alif dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian pertanyaan ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan izin bertanya, di faktor psikis terdapat bakat dan talenta. Nah, tidak jarang seseorang itu susah dalam mencari apa sebenarnya bakat yang dia miliki. Nah, bagaimana pendapat pemakala jika seseorang tersebut belum menemukan bakatnya? Keterampilan berbicaranya terganggu dan tidak termasuk dalam keterampilan berbicara. Terima kasih. Jawabannya, banyak orang beranggapan bahwa kemampuan berbicara di depan umum adalah bakat atau talenta yang sudah ada sejak lahir. Ada orang yang memang berbakat dan ada orang yang tidak berbakat. Orang-orang ini beranggapan bahwa pembicara terkenal sudah dari kecil pandai berbicara di depan umum. Namun, fakta menunjukkan lain bahwa banyak pembicara hebat yang sukses ternyata takut berbicara di depan umum. Orang-orang tersebut menjadi hebat karena belajar serius, mengatasi pembicara sukses, cobanya dan belajar dari kegagalan dan keberhasilan. Maka, bakat berbicara mesti diasah dan dilatih dan mesti melalui berbagai proses agar seseorang itu dapat menemukan bakatnya dalam berbicara. Ada beberapa kendala mengapa banyak orang keterampilan berbicara terganggu, yaitu yang pertama, anggapan bahwa keterampilan berbicara itu merupakan bakat turunan dari orang tua. Ternyata bakat berbicara bisa saja diasah dan dilatih dari diri kita sendiri. Yang kedua, anggapan bahwa peningkatan keterampilan berbicara merupakan tanggung jawab dari guru bahasa Indonesia. Dalam meningkatkan keterampilan berbicara, seseorang tidak harus menggantungkan diri terhadap guru bahasa Indonesia saja, tapi banyak hal yang dapat meningkatkan bakat keterampilan seseorang untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Kemudian yang terakhir, masalah mengapa seorang belum menemukan bakat bicaranya itu berasal dari diri sendiri yang tidak percaya diri dan kurang minat dalam mengasah keterampilan. Lalu upaya yang dapat dilakukan agar seseorang dapat menemukan bakat berbicara yaitu dengan mengasah keterampilan berbicara, kemudian belajar dari pembicara yang sudah matang dan ubah pola pikir bahwa bakat berbicara bukan hanya dimiliki oleh beberapa orang saja, tetapi diri kita sendiri mempunyai bakat dan dalam berbicara. Kemudian banyak bukti pun tempat dan dengan siapa kita belajar. Kemudian ada pertanyaan dari Sana Karima, bagaimana sebagai orang tua untuk mengetahui bakat talenta anaknya yang ternyata sangat baik dalam keterampilan berbicara dan bagaimana cara mengembangkan tersebut? Jawabannya, dalam mengetahui bakat anak, khususnya bakat dalam berbicara, orang tua dapat melihat anak berbicara tanpa terbebani, kemudian tanpa digali, bakat kemampuan berbicara sudah muncul sendiri. Dan juga anak tidak merasa bosan dengan bakat yang dimiliki. Dalam mengembangkan bakat anak dalam berbicara, orang tua mestinya yaitu memperdalam pengalaman anak dalam hal berbicara, sehingga semakin terasa kemampuan anak. Orang tua mampu merangsang kemampuan anak tersebut, misalnya anak untuk anak untuk berbicara dengan orang yang dia kenal, agar kemampuannya dalam berbicara dapat diterapkan. Kemudian berikanlah penghargaan kepada anak agar anak bertambah semangat mengasah bakat yang dimilikinya. Kemudian orang tua juga memiliki peran sebagai motivator pendukung anak dalam mendukung bakat si anak. Dan terakhir, orang tua juga perlu memfasilitasi anak untuk agar lebih maksimal potensi yang
dimiliki sang anak. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Alif Abdi. Selanjutnya pertanyaan kelima akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu dari Atia Lufiani Agustin. Izin bertanya, dalam makalah dijelaskan bahwa pembicaraan non-formal mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, baik anak-anak, remaja, dan orang tua. Namun terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali diminta untuk berbicara menggunakan bahasa yang formal dengan orang yang lebih tua, baik itu keluarga maupun orang lain. Lalu, apakah ada hal-hal tertentu yang menjadi patokan seseorang harus bicara formal atau non-formal? Dari beberapa referensi yang saya cari, dapat disimpulkan bahwa dalam berbicara terdapat patokan dalam bahasanya, di antara lain patokan daerah yang merupakan dialek dan logat daerah. Kemudian pendidikan, sikap penuturan. Nah, jenis-jenis atau ragam-ragam bahasa ini dalam komunikasi yang pragmatis merupakan ragam bahasa yang memperhatikan waktu, tempat, dan keadaan. Di samping itu, pembicara dan lawan bicara harus memperhatikan pula dari segi status sosial, kedudukan, jabatan, umur, dan lain-lain. Ragam bahasa tinggi atau bahasa yang formal disarankan untuk peranan kemasyarakatan yang dinilai lebih tinggi atau lebih berharga, maka ragam itu pun memiliki gengsi yang lebih tinggi. Bahkan ragam itu dianggap lebih elok, lebih adab, dan lebih mampu mengungkapkan pikiran yang berbobot dan menjemuk. Sedangkan ragam bahasa yang rendah atau yang non-formal ini dipelajari sebagai bahasa ibu atau lewat pergaulan dengan teman sebaya. Anak-anak pada usia persekolahan mungkin berpeluang mendengar ragam bahasa yang tinggi atau formal, tetapi pemerolehannya terutama didapat pendidikan formalnya. Nah, tata bahasa ragam yang rendah atau yang non-formal tanpa pembahasan kaidah-kaidahnya. Sebaliknya, tata bahasa ragam yang tinggi atau yang formal dipelajari lewat pemahiran norma dan kaidahnya. Baik, cukup sekian hasil diskusi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Anissa Suhana. Baik, terima kasih untuk kelompok 6 laporan diskusinya. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok 7 yang ingin presentasi. Siapa yang ingin share screen? Siapa? Amel, Cak. Amel. Mulai nih, Cak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruang genting pada hari ini. Langsung saja, adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai tentang keterampilan bahasa dengan tema materi dan draft. Perkenalkan, nama saya Mutiara Eva Anissa yang akan bertugas sebagai moderator pada pagi hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama ada Nur Tiasa Putri dan yang kedua ada Syifa Azizah.
Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati, yang pertama ada sesi pembukaan, yang kedua ada sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir ada sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Untuk indikator pertama, lanjut next. Untuk yang pertama, ada langkah-langkah dalam berbicara, tema materi dalam draft. Selanjutnya, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu latar belakang dari materi yang kita angkat, yaitu manusia bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesamanya melalui komunikasi. Nah, komunikasi tersebut akan berjalan dengan baik apabila manusia dapat menguasai beberapa keterampilan berbahasa. Henry Guntur Tarigan menjelaskan bahwa keterampilan berbahasa terdiri dari 4 aspek. Yang pertama ada keterampilan menyimak, yang kedua ada keterampilan berbicara, yang ketiga ada keterampilan membaca, dan yang keterampilan menulis, dan yang keempat keterampilan berbahasa. Tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, salah satu keterampilan berbahasa yang banyak digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara ini mempengaruhi keterampilan berbahasa yang lainnya, yaitu keterampilan menyimak, menulis, dan membaca. Keterampilan berbahasa mempunyai kedudukan yang sangat penting. Tanpa bahasa, seseorang tidak dapat berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan dalam mengungkapkan ide atau gagasan kepada orang lain. Selanjutnya, masuk ke indikator yang kedua. Yang selanjutnya yang saya persilakan untuk Nurtia Saputri membacakan materi yang kedua ini. Pada Nurtia, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Mutiara. Suaranya kedengaran nggak, Tiara? Terdengar, Tia. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang retorika. Di sini ada pengertian keterampilan bicara. Berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa yang bersifat produktif, artinya suatu kemampuan seseorang menyampaikan gagasan pikiran atau perasaan yang ada dalam pikiran pembicara. Selanjutnya yaitu ada pengertian retorika. Retorika atau dalam bahasa Inggris retorik bersumber dari perkataan Latin retorika yang berarti ilmu bicara. Retorika secara sistematis dan metodologis telah dipelajari, digali, dan dipraktikkan oleh Socrates dan penerusnya. Ada juga yang beri pengertian retorika sebagai seni penggunaan bahasa yang efektif. Lanjut. Nah, di sini ada menurut Plato, retorika adalah sebagai metode pendidikan dalam rangka mencapai kedudukan dalam pemerintahan dalam rangka supaya mengaruhi rakyat. Yang kedua ada bagi retorika persuasi atau uraian yang harus jelas dan meyakinkan dengan keindahan bahasa yang disusun untuk hal-hal yang masih memperbaiki, memerintah, mendorong, dan mempertahankan. Lanjut. Nah, selanjutnya yaitu ada pembagian retorika. Pembagian retorika ini ada 3. Yang pertama ada monologika. Monologika ini adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog, di mana hanya seseorang yang berbicara. Bentuk-bentuk yang tergolong dalam monologika adalah pidato, kata sambutan, makalah, ceramah, dan deklamasi. Yang kedua ada dialogika. Dialogika ini adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, di mana 2 orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam satu proses pembicaraan. Bentuk dialogika yang penting adalah diskusi, tanya jawab, perundingan, percakapan, dan debat. Yang terakhir yaitu ada pembinaan teknik bicara.
efektivitas monologika dan dialogika tergantung juga teknik bicara. Teknik bicara merupakan syarat bagi retorika oleh karena itu pembinaan teknik bicara merupakan bagian yang penting dalam retorika. Dalam bagian ini lebih diarahkan pada pembinaan teknik bernapas, teknik mengucap, bina suara, teknik berbicara dan membaca. Sekian dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke Pak moderator. Baik, terima kasih kepada Nurtia yang telah menjelaskan indikator kedua. Selanjutnya ada pengertian aksentuasi yang akan dijelaskan oleh Syifa Azizah. Kepada Syifa Azizah, disilahkan. Baik, selanjutnya pengertian aksentuasi. Aksentuasi adalah memerlukan perasaan yang tepat ketika digunakan. Penekanan suku kata yang tidak pada tempatnya dapat menimbulkan kesalahan pengertian. Bila aksentuasi berjalan baik, akan banyak unsur kejutan yang dirasakan pendengar. Pengertian-pengertian tertentu yang ingin dikedepankan. Pada dasarnya, ada rumusan standar untuk penggunaan aksentuasi, yaitu menggunakan konsep suku kata. Fungsi aksentuasi ini sendiri untuk menonjolkan kata-kata tertentu, karena dianggap penting dan diharapkan pendengar memberikan perhatian yang lebih khusus pada kata tersebut. Sehubungan dengan penggunaan aksentuasi ini pada umumnya membuat kecepatan bicara penyair menjadi lebih lambat pada kata tersebut karena mengucapkan kata tersebut dengan ditekan. Next, May. Selanjutnya ada langkah-langkah berbicara antara lain, yaitu yang pertama tema, yang kedua materi, dan yang ketiga draft. Yang pertama ini tema. Tema adalah segala sesuatu yang diuraikan atau segala sesuatu yang telah ditempatkan ketika ingin terampil dalam berbicara. Yang kedua ada materi. Materi ini setelah menemukan tema, maka harus ada pembicaraan terkait materi atau tema tersebut. Yang ketiga draft. Draft ini merupakan rancangan atau konsep dari suatu kegiatan dalam keterampilan berbicara. Ada dua kelompok, peran subjek dan saranan apa yang digunakan. Next. Mungkin cukup sekian indikator yang saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Syifa Azizah yang telah menjelaskan indikator ketiga. Berikutnya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom chat. Ini langsung aku seren ke kamu, Cak. Udah. Tunggu itu aja jawabannya, pertanyaannya kekumpul. Oke.